Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Dr. Ninik Rahayu SHMS, Ketua Dewan Pers Indonesia, Bapak Syafril Nasution, Managing Director iNews Media Group dan Direktur Corporate Secretary MNC Group, Bapak Dr. Dendi Pratama, Rektor MNC University, beserta seluruh jajaran pimpinan, dosen, dan staf akademik MNC University, serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi MNC University. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang pada acara kuliah umum MNC University yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 11 Desember 2024, berlokasi di MNC Conference Hall iNews Tower lantai 3 Jakarta dengan tema Navigating the Digital Age, Developing Critical Thinking Skills for Information Evaluation. Perkenalkan, saya Tari. Dan saya Valens, izinkan kami untuk memandu acara pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kuliah umum pada hari ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kuliah umum hari ini merupakan bagian penting dari rangkaian Career Development Program yang diselenggarakan oleh kampus sebagai bentuk komitmen untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Hari ini, kita beruntung dapat mendengarkan paparan materi dari para narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pengetahuan tentang mengasah keterampilan berpikir kritis untuk menjadi generasi muda yang lebih bijak dan tangguh di era informasi digital. Sebagai penghormatan kepada negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars MNC University. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. MNC Group merupakan grup investasi terkemuka di Indonesia dengan 4 bisnis strategis, media dan entertainment, jasa keuangan, entertainment hospitality, dan energi. MNC Group berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan komitmen kuat untuk terus berinovasi, menghadirkan layanan berkualitas bagi masyarakat, dan juga berinvestasi dalam pengembangan generasi muda Indonesia melalui berbagai inisiatif pendidikan dan sosial. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita saksikan video profil MNC Group. Berdiri sejak tahun 1989, MNC Group fokus pada 4 bisnis strategis, media dan entertainment, jasa keuangan, entertainment, hospitality.
Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Aiman Wicaksono, selaku pimpinan redaksi iNews TV dan Sindo News TV. Selamat datang Pak Aiman. MNC University adalah institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa agar mampu bersaing di tingkat internasional, dilengkapi dengan fasilitas modern serta kurikulum berbasis teknologi mutakhir. MNC University menawarkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita saksikan video profil MNC University.
Baik, kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor MNC University, Bapak Dr. Dendi Pratama. Kepada Bapak Dr. Dendi Pratama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Yang terhormat Ibu Dr. Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers Indonesia, Bapak Syafril Nasution, Managing Director iNews Media Group dan Direktur Corporate Sekretari MNC Group. Terima kasih Pak. Bapak Aiman Wicaksono, Pimpinan Redaksi iNews TV dan Sindo News. Terima kasih Pak Aiman sudah hadir bersama kita juga. Rekan-rekan pimpinan MNCU, dosen, dan terutama para mahasiswa MNCU yang berbahagia. Salam kenal, kita baru ketemu hari ini. Jadi mohon izin Ibu, Bapak, saya juga pertama baru ketemu beberapa mahasiswa. Ini tampilan pertama saya sebagai rektor di MNCU. Jadi mohon maaf masih belajar jadi rektor di MNCU. Oke. Siang ini kita akan mengikuti kuliah umum ya dengan tema yang menarik, Navigating the Digital Age, Developing Critical Thinking, Skills for Innovation Evolution. Jadi kita sekarang hidup di era digital yang pertanyaannya, tantangan terbesarnya adalah bukan segala fasilitas tapi adalah apakah yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan itu benar-benar benar gitu loh ya. Jadi kemampuan dasar sekarang itu bukan lagi sekedar cuman kemampuan teknis, tapi bagaimana mengolah semua informasi sehingga itu menjadi bekal kita untuk menentukan sesuatu, membuat suatu keputusan. Jadi nanti akan disampaikan oleh para narasumber bagaimana kondisi dunia digital pada hari ini dan ke depan, yang juga disampaikan langsung dari dua pakar yang luar biasa yang benar-benar berada di dalam dunia industri ini gitu. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita sekarang berada di MNC University yang merupakan bagian dari grup besar MNC Group yang memiliki tanggung jawab besar untuk menghasilkan generasi yang unggul. Cita-cita yang mungkin semua orang, semua kampus ingin seperti itu. Tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita berada dalam ekosistem yang luar biasa. Kita disupport oleh grup yang luar biasa besar, 80 lebih perusahaan yang siap mensupport kita. Jadi di era baru MNCU ini ke depan kita akan jauh lebih kencang lagi berlari dengan berkolaborasi dengan semua kakak-kakak mitra perusahaan di MNC Group. Kita akan jauh lebih berkolaborasi lagi, bekerja sama lagi. Nah ini yang akan kita manfaatkan bersama. Ya, jadi kita ke depan akan menghadapi banyak perubahan, banyak perbaikan. Jadi kita semua mudah-mudahan bisa bekerja sama karena kita nanti akan benar-benar memanfaatkan semua fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh MNC Group yang mungkin kemarin-kemarin masih belum dimanfaatkan secara optimal. Tadi juga saya sudah berbicara dengan beberapa Kaprodi bahwa semester depan insya Allah selain di Kedoya kita juga akan berkampus di sini. Ya, kita akan belajar langsung di sini, ya, langsung berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar di sini, gitu. Jadi mohon izin nanti Pak Syafril, Pak Aiman, mohon supportnya ini langsung di depan bos-bosnya MNC Group. Jadi insya Allah mulai semester depan kita akan lebih banyak bermain langsung melihat kondisi kerja. Jadi gaya kuliah lama pelan-pelan kita tinggalkan, kita belajar kuliah langsung di industrinya, langsung di tempat kerjanya. Kalau perlu nanti kita bergabung dengan senior-senior kita, dengan kakak-kakak kita, ya di tempat misalnya yang di DKV, nanti saya akan minta izin untuk terlibat di
MNC Animation mungkin, di animation MNC Picture yang suka di broadcast paling banyak salurannya, ya. Bahkan tadi beberapa para kakak di sini ya dipanggilnya ya, para ibu-ibu kabar ini sudah melihat tadi beberapa ruang kelas yang sedang dipersiapkan buat kita mulai kuliah di semester depan. Selain tentu tetap di Kedoya ya, gitu ya. Itu nggak boleh ditinggalkan karena kampus utama, tapi nanti kita akan secara rutin tetap akan ada perkuliahan langsung di tempat kerja. Dan ke depan, selain kita akan mengurangi perkuliahan tatap muka di kelas yang mungkin agak membosankan, kita akan sedikit shifting ke perkuliahan berbasis project. Supaya benar-benar langsung ngerasakan kerja beneran itu seperti apa sih? Jadi ketika kita sudah lulus, sudah nggak perlu lagi ada transisi, sudah bisa langsung nyambung dengan perusahaan yang kita arahkan. Jadi itu rencana kita ke depan, mohon supportnya, mohon kerjasamanya, ayo kita maju bersama, kita manfaatkan nama besar MNC, kita manfaatkan fasilitas besar MNC Group untuk kemajuan kita semua, untuk kebesaran MNC University. Dan yang nggak kalah penting, dimulai dari hari ini, menyaksikan para narasumber hebat kita, dan simak baik-baik, dan itu menjadi bekal kita untuk melangkah ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Dendi Pratama atas sambutan yang telah diberikan. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu, di mana para ahli terbaik di bidangnya akan membagikan ilmu dan wawasan mendalam tentang tema yang sangat relevan untuk era digital. Kami mengundang pembicara pertama, pimpinan redaksi iNews TV dan Sindo News TV, Bapak Aiman Wicaksono, yang akan membawakan topik The Rise of Fake News and Misinformation and Erosion of Trust. Kepada Bapak Aiman Wicaksono, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau MNC University biasanya salamnya apa nih? Ada Pak Rektor? Belum ada? Nanti mesti dibuat Pak, supaya buat semangat kita. Nah sekarang kita bikin kalau biasa kita salam persatuan, salam unity gitu ya. Kalau saya bilang salam unity, kita salam unity, oke? Kita latihan dulu ya, salam unity. Oke, kurang semangat sekali lagi, salam unity. Salam unity. Salam unity. Salam. Karena dengan persatuan itulah kita bisa terus untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan kita. Nah, tapi bersatu itu bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat. Setuju? Justru kita harus berbeda pendapat, karena dalam perbedaan pendapat itulah muncul inovasi. Persatuan bukan berarti keseragaman. Setuju? Di sini saya tidak menyampaikan slide, kenapa? Karena saya dikasih waktu, saya tanya berapa waktunya, 30 menit. Kalau saya kasih slide, saya bisa ngomong 2 jam nanti. Jadi 30 menit aja, mohon izin Bu Nini, Pak Syafril, Pak Rektor. Jadi 30 menit kurang lebih ya, panitia ya, 30 menit kurang lebih untuk kemudian saya berdiri di sini. Tapi yang terpenting adalah begini, kadang saya mau sampaikan, fake news sama apa tadi, hoax ya, fake dan hoax. Apa bedanya teman-teman? Ada yang, saya lebih senang interaktif nih, ada yang punya jawaban. Apa bedanya fake dan hoax? Bukan arti ya, maknanya. Siapa yang berani di sini? Masa satu MNC University nggak ada yang berani? Coba. Ini pertanyaannya masih gampang loh. Ada? Nggak ada? Masa fake sama hoax nggak ada yang tahu? Ada? Coba yang sebelah sini. Mbak, kamu Mbak. Ya yang nengok ke belakang.
Siapa nama perkenalkan, dari jurusan apa? Semester berapa? Yang keras. Tes. Ya. Perkenalkan, nama saya Davina Herunisa Dewi dari semester 1 Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Ini bukan arti yang saya tanyakan ya, fact dan hoax ya. Apa bedanya? Apa batasannya? Sehingga ini dibilang fact, ini dibilang hoax. Kalau fakta itu kayak informasi yang kayak kita bisa dapetin secara benar dan bisa kita buktikan gitu melalui data-data yang ada. Kalau misalnya hoax ini informasi yang nggak ada kebenarannya, yang kayak mungkin itu kebenarannya salah. Menarik. Harus ada data, benar nggak? Benar nggak? Nah, saya mau ajak berpikir nih di sini. Tunggu, jangan duduk dulu. Data itu berarti harus tangible. Harus apa tangible? Harus fisik, betul? Kalau nggak ada data fisik, berarti hoax. Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya emang Ini saya tanya nih, berarti kamu setuju bahwa data itu harus tangible? Tahu ya tangible ya? Data itu harus ada bentuk fisiknya. Kalau yang intangible, yang nggak ada bentuk fisiknya, bukan data. Maka itu dikatakan hoax, benar nggak? kalau misalnya yang apa tadi yang kedua? Tangible, yang ada fisiknya maksudnya. Tangible itu ada wujudnya. Enggak, kalau misalnya fakta itu tuh juga bisa enggak berupa fakta yang ada bentuknya gitu. Misalnya, ada yang bisa jawab sebelah sini, Mbak? Kamu, Mbak? Nah, nggak usah pakai mikrofon keras. Harus ada dokumennya. Ada yang punya perbedaan pendapat? Nanti kamu akan mengalami atau mendapatkan, saya nggak tahu ya, ada kuliah falsafah ilmu pengetahuan nggak? Ada. Ada? Ada. Itu di jurusan apa? Bahasa Inggris, Oke. pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan matematika. Pernah dengar istilah heuristik? Heuristik, alur pemikiran. Itu intangible. Jika A, maka B. Jika C, maka D. Apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah fakta? Mungkin bisa. Bisa. Kenapa? Karena dia melalui proses pemikiran yang logis. Dia sebuah argumentasi. Ini saya mau ngajak berpikir ya. Jadi tidak hanya selalu dengan menggunakan data fisik. Harus hitam di atas putih. Ilmu eksakta, saya S1 ilmu eksakta. S2-nya saya komunikasi ya. Kalau kita bicara ilmu eksakta, ya harus ada bukti fisik. Tapi ketika kita bicara, saya beruntung dua-duanya saya menjalani kuliahnya. Ketika kita bicara soal ilmu sosial, maka fakta itu belum tentu sebagai sesuatu hal yang sifatnya tangible. Harus ada datanya, harus ada buktinya. Seperti kalau kita bicara kasus hukum misalnya. Tapi bisa melalui pemikiran, bisa melalui analisis. Karena belum tentu semua itu bisa dibuktikan tangible. Belum tentu semua itu bisa dibuktikan fisik. Tapi dia bisa dibuktikan melalui pemikiran. Dia bisa dibuktikan melalui logika. Dan logika itu didukung oleh fakta-fakta yang ada fisiknya, oke. Tapi tidak semuanya memiliki fakta yang harus punya ketentuan fisik. Contoh, ada bisa kasih contoh nggak? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Mau yang sedap apa mau yang pedas atau mau yang empuk? Contoh soal korupsi misalnya. Ya. Di kementerian dan lembaga negara banyak korupsi nggak? Banyak. Oh banyak. Buktinya apa? Bisa buktiin nggak? Bisa buktiin nggak? Fisiknya apa? Pakai mobil mewah. Coba boleh. Oke. Ini menarik. Apa?
Oh, oke, kalau menurut saya bisa jadi Siapa namanya dulu? Nama, nama. jurusan, semester. Saya lebih senang interaktif gini karena mengajak untuk teman-teman untuk berpikir. Mengajak teman-teman untuk berpikir kritis, tajam. Kalau menurut saya, nama saya Sony Hermawanto dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester Ya. 1. Menurut saya sebuah fakta tetapi tidak terlihat wujudnya, di mana kita ambil dari segi pemikiran itu contohnya Oke. sebuah bukti tindakan yang terlihat oleh masyarakat, di mana masyarakat itu memberikan sebuah argumen kritik dan sarannya. Kenapa ada kritik saran? Di mana dengan kritik saran itu adalah hukum sosial yang diberikan masyarakat kepada sebuah tindakan yang menjadi fakta terlihat, tetapi diambil kesimpulannya itu berdasarkan pemikiran masyarakat itu Oke. sendiri. Misalnya pertanyaannya gini, di kementerian lembaga itu banyak korupsi nggak? Banyak. Banyak. Itu fakta atau hoax? Fakta. Buktinya apa? Buktinya kalau dari segi pendapatan yang dia punya sama harta yang dimiliki sebelumnya, kan namanya pejabat kan pastinya ada data-data di mana dia punya harta harta yang sudah ada itu berapa dengan selama dia menjabat berapa periode, sehingga periode itu harta sekarang itu berapa. Jadi bisa dibandingkan rasio yang dia punya harta sebelum sama sekarang itu berdasarkan Oke. hasil yang didapat. Itu Jadi beda. nggak mix and match tuh. Iya, Dia pendapatannya sekian, sekian. tapi rumahnya sekian, mobilnya Mobilnya sekian, hartanya sekian, tanahnya sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Iya, Maka bisa dipastikan bahwa dia korupsi? bisa. Enggak juga sih, enggak juga. Oke. Enggak. Nggak apa-apa, ini bebas. Ini kan forum ilmiah ya. Ada yang berbeda pendapat yang di tengah? Ayo, ada lagi enggak? Ini pendapat saya, ayo. Nggak apa-apa, nggak apa. Saya hargai pendapat kamu. Coba, yang di tengah. Mbak, kamu yang pakai pita Mbak, coba Mbak. Betul nggak? Apa yang didapati dengan apa yang dimiliki nggak match. Sehingga dipastikan jika A maka B. Jika tersebut ya, kondisi tersebut maka bisa dipastikan bahwa dia pasti dia korupsi. Oke, saya Teresia Nauli dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2024. Menurut saya sendiri di sini kita bisa lihat kalau selama dia menjabat itu bisa dari pandangan cara dia bekerja mungkin Pak. Jadi apakah selama dia bekerja dia jujur atau selama bekerja dia melaksanakan tugasnya dengan baik, itu jika tidak match antara yang tadi Sony bilang, yang sebelumnya, harta dia sebelumnya sama setelah menjabat, itu tidak bisa dikatakan korupsi juga. Jadi kalau misalnya selama pekerjaan dia melakukan, pejabat itu melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya tidak bisa dikatakan korupsi, itu sih Pak. Dia bekerja dengan baik, tetapi kekayaan dia 100 kali lipat dari pendapatan dia. Maka tidak bisa dikategorikan kalau dia pasti bukan korupsi kok, pasti dia karena pekerjaannya yang rajin, karena bekerjanya rajin, kemudian dia mungkin dapat bonus dari kementerian dan lembaga itu, misalnya begitu. Mungkin. Iya, dan juga kita bisa lihat dari selama apa ya, kayak rekan-rekan timnya gitu lah selama bekerja gitu sih Pak. Jadi kita bisa survei dulu ke teman-teman, rekan-rekannya semua, kalau dia selama bekerja tuh gimana sih? Itu sih menurut pendapat saya. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Inilah yang namanya heuristik, proses berpikir, linkage, memunculkan apa? Ini metode ilmiah nih, memunculkan apa? Kalau bahasa Inggrisnya hipotesis. Hipotesis ini harus diuji. Betulkah demikian bahwa ada hipotesis? Saya mendapat informasi A, mendapat informasi B, ini hipotesis. Harus diuji. Oke, kita uji. Istrinya bekerja enggak? Oh tidak. Dia eselon berapa? Oh eselon 2. Gajinya berapa? Tunjangannya berapa? Kok bisa? 100 kali lipat. Dari mana? Bisnis, oke. Siapa yang bisnis? Yang bersangkutan. Ini muncul lagi. Bisnis yang bersangkutan memperdagangkan jabatan yang bersangkutan enggak?
Misalnya ya, di Kementerian A, dia punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan. Lalu kemudian dia buat konsultan yang kemudian terkait dengan kebijakan yang dia bisa putuskan. Contoh misalnya waktu kasus impor minyak goreng, ingat waktu itu ya. Jadi waktu kasus impor minyak goreng, si pejabatnya punya kewenangan apakah melakukan impor atau tidak. Betul? Lalu kemudian impor itu dia kemudian tunjuk salah satu importir untuk kemudian mengimpor sesuai dengan kuota yang dibutuhkan atas petunjuk dan data dari dia. Ternyata punya linkage misalnya dari kepemilikan si importir tersebut. Dia bisa tahu. Atau misalnya penegak hukum, ini gampang, lebih gampang nih. Penegak hukum apakah itu jaksa, polisi. Dia buat misalnya, bukan dia yang melakukan, tapi dia buat misalnya firma hukum. Di sini nggak ada fakultas hukum ya. Firma hukum. Orang lain yang melakukan. Oke, boleh nggak seperti itu? Boleh nggak seperti itu? Secara undang-undang itu nggak diatur. Secara undang-undang itu nggak diatur. Tapi secara etika itu salah. Saya misalnya penegak hukum. Saya bikin firma hukum, tapi namanya bukan nama saya. Namanya nama orang lain. Saya ajak pengacara-pengacara di sana. Kasus yang saya tangani, saya arahkan ke sana. Bisa kong kali kong. Salah nggak secara hukum? Nggak bisa. Celahnya nggak ada tuh. Tapi secara kebijakan dia bisa mengatur. Karena saya yang putuskan nanti, apakah naik P21 dan seterusnya, apakah naik ke pengadilan dan seterusnya, itu saya bisa atur. Dan saya punya firma hukum itu. That's corruption. Tapi secara hukum, itu sulit untuk dibuktikan. Paham ya? Disitulah kenapa saya ajarkan untuk kemudian kita berpikir secara heuristik. Kalau kita hanya berbicara hitam dan putih, bukti dan data, enggak akan bisa kita membongkar hal-hal seperti itu. Tetapi ketika kita berpikir dengan logika kita, dengan hipotesis kita, dengan data-data yang kemudian kita kumpulkan untuk mendukung hipotesis kita, maka kita pada satu kesimpulan bahwa ada unsur yang tidak baik di sini, kan gitu. Baik tadi misalnya di kementerian lembaga misalnya, atau misalnya di penegak hukum tadi. Kebayang nggak? Jadi apa yang ingin saya mau sampaikan di sini teman-teman, jangan kita kemudian dikungkung dalam mengatakan fakta dan data itu melalui sebuah hal yang sifatnya tangible, data. Tidak. Fakta dan data itu muncul dari hipotesis kita yang kita uji. Disitulah kemudian logika kita terbentuk untuk kemudian kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat banyak, buat bangsa dan negara. Oke? Paham sampai sini? Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Oke. Tadi ada data. Pendapatan per kapita kita 4.500 sekian. Saya mau tanya nih, anak ekonomi kan ada anak akuntansi di sini ya. Ada anak manajemen, betul ya? Apa arti pendapatan per kapita? Nah, ini penting teman-teman. Kenapa? Untuk mengetahui sebuah kebenaran, kita harus banyak mengetahui apa yang ada di hadapan kita. Tidak bisa kemudian ketika kita melihat sesuatu, ini kan kalau manajemen, akuntansi ya, manajemen terutama, dia harus paham nih, kan ada ekonomi makro, mikro ya, itu teman-teman harus paham. Indikator-indikator apa saja yang dibutuhkan negeri ini untuk maju. Tadi kan kita membangun, apa namanya, motonya Pak Rektor membangun bangsa, apa tadi? Ya itu ya, manusia unggul, membangun manusia unggul, membangun bangsa juga. Apa arti pendapatan per kapita PR ya, untuk anak manajemen terutama?
Jadi pendapatan per kapita itu pendapatan per tahun orang. Kalian pasti kaget teman-teman, 4.500 itu dikali 12 berarti kan per tahun ya. Taruh 5.000 deh misalnya, berarti sekitar 60, berapa? 5.000 ya, 5.000 US dollar berarti berapa rupiah tuh? Kali 5.000 kali 15.000 deh, 75 juta rupiah per tahun pendapatannya. Gede nggak? Dibagi 12 berapa tuh? Lebih dari 5 juta, 6 kali 15, 6 kali 12 berapa? 7 kali 12, 70, 7 kali 2, ya kurang lebih sekitar 6,5 juta lah. Itu pendapatan masing-masing orang di Indonesia. Masuk akal nggak? Pendapatan per kapita gede banget loh ya, berarti orang Indonesia, satu orang Indonesia itu pendapatannya 6.500.000 rupiah. Pendapatan per kapita kan pendapatan per orang per tahun. 4.500 taruh dia buletin 5.000, jadi kurang lebih sekitar 6 jutaan per orang. Gede nggak? Gede nggak? Gede dong, di atas UMR itu, di atas UMP Jakarta. Pendapatan rata-rata orang Indonesia berapa sih kalau kita lihat? Coba lihat statistik BPS. 1,5 juta men. Indonesia ya, bukan di Jakarta loh. 1,5 juta. Pendapatan 6 juta itu besar. Untuk Indonesia ya, kita bicara besar. Untuk Indonesia ya, satu Indonesia. Termasuk di desa-desa dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaannya, kok bisa segitu? Padahal masih banyak rakyat kita yang miskin. Kenapa? Ada yang punya pendapat di situ. Kenapa kalau diagregatkan besar jadinya? Silakan. Coba pakai mikrofon. Enggak, ini kan pendapatan per orang, enggak ada kaitan. Maksudnya kenapa pendapatan per orang kalau di rata-rata orang Indonesia kok jadinya gede? Padahal masih banyak orang miskin. Kalau 6 juta berarti di atas UMR Jakarta. UMR Jakarta berapa sekarang? 5,3. Ya. Kenapa? Kok bisa 6? Ini Ya. jawabannya gampang kok nih. Dari jumlah apa sih pajak yang masuk gitu Kak? Pajak masuk kan ke negara, ini kan orang. Per orang, oh dari Ayo, siapa yang bisa? Saya mau nanya ini nanti ada pesan akhirnya nih sebelum kita tutup nanti. Kenapa saya nanya ini, saya akan kasih pesan akhirnya. Kalau menurut saya karena itu kan di rata-rata ya, dalam kenyataannya pendistribusian pendapatan itu tidak rata. Oke. Ada yang high income, middle income, and low income. Good. Thank Kamu you. dari mana? Dari PBI, Jurusan apa? Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris tuh bukan manajemen yang jawab. Manajemen mana nih? Artinya Mbak, belum Mbak. Siapa namanya? Semester berapa kamu? Priscilla semester 5. Oke. Artinya apa? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi kalau di rata-rata sekian. Jadinya cukup tinggi gitu kan? Ya, Kenapa? kenapa gimana ya? Karena tadi Apa artinya itu? ya pendapatannya itu tidak merata, Oke, artinya apa? timpang. Timpang. Oke. Kalau timpang secara ekonomi, di ekonomi dihitung dengan koefisien apa namanya? Anak manajemen. Pernah tahu? Pernah dengar namanya indeks Gini? Koefisien Gini. Pernah dengar? Belum? Oke. Kenapa saya katakan koefisien Gini itu penting? Ketimpangan itu penting. Disitulah titik kritis di mana konflik sosial itu mudah terjadi. Semakin timpang suatu negara, semakin kritis atau semakin gampang, semakin rentan konflik sosial itu terjadi. Oke. Kenapa Indonesia ini sekarang mungkin sudah baik ya, tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi, bisa saja terjadi. Kerusuhan 98 dan lain sebagainya. Semakin timpang, maka semakin potensi konflik sosial itu tinggi.
Kenapa saya penting untuk sampaikan ini? Teman-teman di mahasiswa, apalagi sekarang, kebiasaannya kan scroll-scroll cepat di media sosial. Betul? Betul? Ada manfaatnya nggak? Boleh, bukan nggak boleh sekali-sekali. Silahkan. Tapi jangan lupakan teman-teman harus membaca berita. Saya nggak bilang koran ya, karena koran mungkin, kalau dulu saya selalu langganan koran waktu saya kuliah. Tetapi sekarang mungkin koran udah susah ditemukan karena disrupsi. Tapi teman-teman bisa membaca dari portal, melihat televisi. Jangan pernah meninggalkan itu. Kenapa? Karena teman-teman ketika meninggalkan itu, caranya bebas. Mau lihat di YouTube, nggak mesti televisi langsung, silahkan. Mau di bagian media sosialnya, silahkan. Tapi jangan hanya melihat yang sifatnya hiburan saja. Teman-teman ini adalah makhluk terpelajar, makhluk terdidik. Dan teman-teman akan menjadi penerus kami-kami semua. Teman-teman akan menjadi tulang punggung bangsa ini. Kalau teman-teman taunya hanya hal-hal yang sifatnya mencela, hal-hal yang sifatnya nyinyir, tapi teman-teman tidak memiliki dasar pengetahuan akan untuk membangun negara, akan halnya untuk membangun negara, maka kita akan kehilangan generasi yang sangat kita harapkan. Ingat loh, kita akan mendapati bonus demografi. Tahun berapa nih tahu? Puncak bonus demografi. Ayo, ada yang tahu? Range-nya aja deh, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Tahu arti bonus demografi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Yang tengah? Silakan, oh kamu lagi, oh, boleh nggak apa-apa. Silakan, Prisla. Bonus demografi itu ketika masyarakat yang produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Oke, masyarakat produktif itu usia berapa berarti? Yang adults gitu ya. Ya, adult itu berapa? Berapa? 20. 15 sampai 64 tahun. Dan itu akan mencapai puncaknya pada 2030 sampai 2035. Kalau seandainya pada tahun 2030 dan 2035, di mana usia produktifnya paling banyak pada suatu negara, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya, maka negara ini akan kehilangan potensi besarnya. Bagaimana memanfaatkan itu? 7 tahun, 6 tahun lagi, 5 tahun lagi ke depan. Maka teman-teman nanti pas banget nih, sudah lulus, jadi eksekutif muda, betul ya? Jadi pengusaha muda, betul ya? Mana aminnya kok gak kencang? Jadi, apa lagi? Wih, belum bisa usianya, jangan diubah lagi undang-undangnya ya. Jadi wartawan muda? Oh, aminnya pelan nih. Nanti Bu Nini sedih kalau itu. Jadi wartawan muda? Oke, saya mau jadi wartawan di sini. Hah? Siapa jadi konten kreator? Mana konten kreator? Wartawan tuh bisa jadi konten kreator, jangan takut. Emang sekarang wartawan aja? Enggak, konten kreator, kalian harus kreatif. Kalian harus hidup, tidak hanya di layar tapi juga di media sosial. Ya, nggak bisa hanya sekarang di layar saja, nggak bisa. Dua-duanya kalian harus hidup. Dua-duanya kalian harus hidupkan. Siapa yang mau jadi politisi di sini? Wah, ada luar biasa loh. Kamu mau jadi apa, Mas? Saya mau jadi anggota DPR. Oke, luar biasa. Siapa namanya? Coba. Perkenalkan, nama saya Sucito Kamsurya. Siapa? Surya. Sucito Kamsurya. Sucito Kamsurya. Kamsurya, oke. Dari pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Anggota DPR komisi berapa? Sesuai dengan fashionnya bahasa Inggris, Pak. Sesuai dengan fashion pendidikan. Pendidikan, oke. Ya, tapi saya nggak tahu itu komisi berapa. Nanti oke. udah kesana baru tahu. Kalau orang mau jadi politisi dia biasanya punya mimpi. Apa mimpi kamu? Kalau saya pertama harapan besar saya
pemerataan pendidikan. Oke. Ya, soalnya kan kalau di daerah-daerah tertinggal tuh banyak, di sini kan Jakarta kan bersyukur ya pendidikan tuh diakses cepat. Tapi kalau daerah-daerah saya misalnya kayak di Provinsi Maluku itu agak susah. Itu harus berjuang dulu, internet itu susah. Bahkan internet masuk daerah saya itu tahun 2022 Desa kamu di mana, sorry? di Pulau Seram, Kabupaten Seram bagian barat. Oh, Maluku. Iya, Itu Maluku Utara, Maluku ya? Maluku. Maluku, oke. Di Maluku, Pulau Seram ya? Iya, Oke. Kamu SMA di sana, iya saya SMA di sana. lahir besar di sana, Iya besar. dan kamu akan membawa semangat itu ke sana. Siap. Luar biasa, kita beri kepangan dong, luar biasa ini. Jauh-jauh. Oke, waktu saya udah mau habis ini, udah dikasih note ya. Saya ingin saya beri kesempatan, ada maksimal 2 pertanyaan, silakan. Pertanyaannya apa aja boleh tentang TV karena ini terkait dengan dunia pendidikan yang kemudian ada di lingkungan media masa mainstream dan juga media baru, new media. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Mumpung kesempatan ya, belum tentu setahun ketemu lagi. Nanti ada Bu Nini juga. Oke, 1. Oke? Belum ada, oke. Baik, saya ingin berikan terakhir ya. Teman-teman, apa yang membuat motivasi teman-teman ini tetap hidup? Saya ingin sampaikan satu hal ini. Teman-teman jangan pernah berpikir bahwa teman-teman bekerja, hidup, berlelah-lelah ini hanya untuk diri kita sendiri. Percayalah kalau itu yang kalian cari, kalau itu yang kalian kejar, maka kalian akan menemukan titik jenuh yang luar biasa dan kalian akan stuck, bahkan berhenti. Akan muncul keputusasaan. Tapi mulai sekarang, teman-teman harus punya cita-cita. Ya, sekali lagi ya, teman-teman harus punya cita-cita untuk memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Disitulah batin kita terobati. Disitulah semangat kita muncul. Disitulah semangat kita untuk terus bersama-sama membangun bangsa. Membangun lingkungan kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar akan terus menyala. Jadi jangan pernah berpikir untuk diri sendiri. Kejarlah cita-cita untuk memberikan manfaat buat orang lain. Ketika cita-cita memberikan manfaat untuk orang lain, percayalah. Manfaat untuk kalian sendiri pasti akan kalian dapatkan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa. Terima kasih kepada Bapak Aiman atas pemaparan materi yang sangat berharga. Semoga informasi dan perspektif yang telah disampaikan dapat membuka mata kita terhadap bahaya berita palsu dan misinformasi, serta mendorong kita untuk lebih kritis dan selektif dalam mengonsumsi informasi. Selanjutnya, kami mengundang pembicara kedua, Ketua Dewan Pers Indonesia, Ibu Dr. Ninik Rahayu SHMS, yang akan menyampaikan topik Developing Critical Thinking Skills, Identifying Bias and Propaganda, and Evaluating Sources. Kepada Ibu Ninik Rahayu, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat. Bapak Safril Nasution, Pak Rektor, Pak Dr. Dandi Pratama, Pak Aiman, dan seluruh jajaran Sivitas Akademika MNC University, terutama para mahasiswa yang tentu saya sayangi dan saya banggakan. Saya terima kasih Pak Safril, Pak Rektor, begitu saya mendapatkan undangan ini dengan judul yang menurut saya cukup menantang ya di era sekarang gitu ya. Karena mengajak kita semua untuk berpikir kritis, terutama
karena deras arus informasi yang sedemikian hebat dengan digital, apalagi adanya artificial intelligence yang tentu saja memberikan dampak yang tidak sedikit, terutama dalam kehidupan pers kita dan arus informasi kepada kita semua. Maka critical thinking menjadi salah satu hal yang sangat penting dan relevan. Nah, dalam konteks inilah saya ingin berbagi dengan saudara-saudara mahasiswa, karena memang kebetulan saya juga guru, jadi dosen pertama kali tahun 1986, saya jadi dosen di Fakultas Hukum. Kang Aiman gimana lahir tahun berapa? Jangan terus ngelihat saya kayak begini, tua banget nanti saya nih gitu ya. Memang kalau saya ditanya emang tua banget gitu ya. Kalau saya ketemu orang kadang, Mbak kamu S2 tahun berapa? Saya lulus S2 tahun 1990. Mereka kaget lagi, Mbak aku belum lahir. Oh ya sudahlah ya. Nah ada 4 hal yang saya ingin singkat saja nanti supaya ada waktu untuk tanya jawab. Kenapa critical thinking yang tadi secara faktual, prakteknya itu diperlukan, sudah disampaikan secara luar biasa oleh Pak Aiman. Kenapa critical thinking itu penting? Yang pertama karena kita tahu bahwa begitu banyak bias yang ada di masyarakat kita. Maka berpikir kritis itu akan membantu untuk memastikan apakah informasi ini bias atau tidak. Yang kedua, yang juga sangat penting adalah mengenali, ya, membuat koneksi logika berpikir kita, ya, untuk menghubungkan apakah kita ini sudah berpikir secara logik antara ide, gagasan dengan fakta, tulisan yang ada, yang beredar. Ini penting sekali, critical thinking ini. Nah yang ketiga adalah untuk mengevaluasi. Tadi dalam satu poin evaluasi ini, yang tadi terus menerus dikuliti sama Kang Aiman ya, apa yang disebut dengan bukti, apa yang disebut dengan fakta. Ya. Dan berpikir kritis itu akan membantu untuk menilai kualitas bukti-bukti yang dipaparkan, termasuk yang tadi salah satunya dalam proses hukum. Nah yang keempat, critical thinking itu adalah pertimbangan sudut pandang alternatif. Mendorong kita untuk tidak satu, kayak orang berpikir tapal kuda itu loh, nggak mau mikir yang lain. Seragam semua, kalau merah ya semua merah begitu. Kalau putih, putih. Nah critical thinking itu memberikan cara kita untuk berpikir berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Karena ada daya kritis, meskipun tidak selalu bentuknya kritik ya, bisa saja akomodatif. Tapi dalam konteks akomodatif kita paham terhadap fakta-fakta yang kenapa kita mendukung, kenapa kita tidak mendukung, kenapa kita tolak, kenapa kita terima. Ya. Nah oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, berpikir kritis kita tahu itu penting, dan pentingnya adalah tadi menghubungkan logik dengan fakta, mengenali fakta lebih dalam, mengenali supaya tidak ada bias, dan mempertimbangkan sudut pandang berbagai alternatif sebagai bahan keputusan. Oleh karena itu, critical thinking bukan datang dengan tiba-tiba, apalagi kalau dikaitkan dengan teknologi. Kadang saya selalu ditanya, tadi pagi kita ada seminar nasional ya, AI dan jurnalistik gitu ya. Semua bertanya, Bu, kalau menjadi jurnalis yang profesional terhadap artificial intelligence ini gimana sih Bu? Saya jawab, diterima. Kita harus adaptif. Tidak boleh menolak AI, tidak boleh menolak seluruh produk teknologi. Tetapi AI itu bukan manusia. Karena bukan manusia dan itu ciptaan manusia, maka kita yang harus lebih pintar dari AI. Bedanya di mana Bu? AI boleh, ini kemarin saya cerita ini Pak Safril.
ada uji kompetensi wartawan. Ada salah satu wartawan setengah jam sudah membuat tulisan lebih dari 4 lembar. Aduh pinter banget ini anak. Isinya nyontek AI, ditanya nggak ngerti. Lah piye iki? Kan nggak boleh begitu. Ya, nah ini kita harus berpikir kritis termasuk apa yang dihasilkan AI. AI hanya membantu kita. Informasi yang ada di media sosial hanya membantu kita. Kenapa? Karena AI, penggunaan AI, meskipun kita akomodasi, kita adaptif, ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama knowledge, pengetahuan. Kita harus tahu, kita punya data. Yang pengen jadi jurnalis harus punya data baru menggunakan AI. Jangan AI dulu baru cari data. Harus punya dasar data. Yang kedua wisdom. Itu penting sekali. Rasa, AI nggak punya rasa. Wisdom ini yang kemudian membedakan antara manusia dengan AI. Nah, saya ingin kembali, kalau critical thinking tadi begitu pentingnya, bagaimana cara membangun critical thinking skills. Karena ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kertas dibakar, airnya diminum nggak bisa tuh. Satu yang pertama, identifikasi masalah atau buat pertanyaan, uji pertanyaan berulang-ulang. Makanya kalau wartawan itu X, Y-nya banyak. Nggak dapat dari informan ahli pertama, ditanya kedua, 2 nggak bisa 3, 3 nggak bisa 4. Saya nanya, Pak Iman korupsi ya? Pasti bilang tidak. Tapi saya bisa mendekati orang-orang yang terdekat dengan Pak Iman. Siapa ini kira-kira? Tadi Pak Iman memberi contoh. Bisa pada profesi-profesi lain yang dibangun, yang secara etik itu seharusnya tidak boleh, ada nggak di situ? Melalui temannya, kebiasaan-kebiasaannya, bukti transferannya, dan lain-lain. Ini terus ini, X, Y-nya banyak. Jadi membangun, mengidentifikasi masalah dengan berbagai pertanyaan, mengumpulkan informasi-informasi yang relevan, menganalisis dan mengevaluasi datanya. Sehingga hal-hal itu lalu baru ditarik sebagai sebuah kesimpulan yang logis. Saudara-saudara sekalian, setelah ada kesimpulan logis apakah berhenti? Membangun critical thinking skills ini juga perlu dikembangkan dengan komunikasi yang solutif. Kita baru dapat ya contoh yang paling baru. Kalau komunikasinya kurang baik mengakibatkan apa? Apa itu kemarin? Yang rame banget itu loh. Dan satu hal yang juga penting adalah merenungkan dan belajar dari proses. Jadi critical thinking tidak pernah keluar dari proses yang harus dilakukan. Saudara-saudara sekalian, lalu apa relevansinya critical thinking skills di era digital saat ini? Yang pertama adalah untuk mengenali bias dalam informasi. Bias informasi ini macam-macam. Ada soal bahasa yang seringkali bermuatan emosional dan kita semua diajak untuk ke sana. Ini hati-hati. Ya. Ada juga yang memframing informasi. Kita juga harus hati-hati. Framing, naming, shaming itu kita harus hati-hati ya, karena itu disajikan secara terus-menerus ya. Sehingga kita seakan-akan melihat itu sebagai sebuah kebenaran tanpa reserve sama sekali. Dan mengenali bias informasi ini penting karena ada kecenderungan kalau informasi disampaikan secara terus-menerus bahkan tidak membuat kita untuk berpikir alternatif dengan cara dan sudut pandang yang berbeda. Yang kedua adalah mengidentifikasi propaganda. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali korban propaganda ini. Saya dua yang saya ingin gunakan sebagai contoh. Propaganda yang membuat kerugian bangsa ini antara lain yang dialami korbannya paling banyak perempuan dan anak-anak itu adalah korban human trafficking. Hati-hati. Tadi saya sambil kesini tuh sambil mengerjain, saya diminta menjadi ahli. Sampai hari ini saya melatih hakim, ini baru selesai melatih 180 hakim khusus untuk
penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Kasusnya luar biasa. Dan itu apakah selalu orang desa tidak punya kemampuan berbahasa Inggris atau tidak punya ilmu sama sekali, orang miskin, orang tidak berpendidikan? Enggak. Banyak yang dari kalangan orang yang berpendidikan yang jadi korban. Kenapa? Karena kena propaganda. Dan itu antara lain propaganda yang terus-menerus dipublikasikan yang kemudian memberi kesan itu baik, benar, fakta gitu, ya. Lalu yang kedua contoh propaganda yang juga terus-menerus diiklankan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu terkait dengan ekstremisme kekerasan, terorisme. Ya, tindakan-tindakan ini bahkan korbannya anak-anak muda. Jadi kalau saudara-saudara ke tempat tahanan Salemba, saya kan sukanya ngeluyur ke tahanan ya. Tempat-tempat yang orang mengalami pembatasan ruang gerak, itu ada anak SMA, ada anak SMP, ada perguruan tinggi yang terkena propaganda. Saudara-saudara sekalian, mengenali pengulangan yang isinya propaganda dan itu terus-menerus, kenapa mereka terus-menerus? Dengan pengulangan yang dilakukan secara terus-menerus, berharap orang yang mengetahui lalu percaya sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu manipulatif emosional, manipulatif terhadap pemikiran, bahkan manipulatif seseorang untuk mengambil keputusan. Ya. Dan yang banyak dirugikan terus terang dalam konteks propaganda ini adalah mereka yang masuk kategori rentan karena diskriminasi gender. Perempuan bukan rentan, tapi dia rentan karena diskriminasi gender. Karena sejak awal diposisikan dan dikondisikan berbeda. Dalam konteks relasi kuasa, sekarang ini propaganda yang menstereotip perempuan yang bukan orang yang pemberani, bukan orang yang bisa ngambil keputusan dan lain-lain, itu masih sering dipropagandakan melalui media sosial dan lain-lain. Ya, padahal itu beberapa hal terkandung unsur diskriminatif. Yang ketiga, penting mengevaluasi sumber informasi. Satu, kredibilitas dan keahlian yang memberikan informasi. Jadi tadi kalau Pak Ainman menyatakan mungkin 2-3 jam waktu kita habis men-scroll Facebook, X, Instagram, apa saja. Tapi saya selalu pada keluarga besar saya menyampaikan, kalau pengajian jangan melalui media sosial. Kalau ngajinya melalui media sosial susah. Hadis doif diambil. Enggak cari yang mutawatir karena ngajinya melalui media sosial. Ngajinya harus pakai guru, pakai kitab. Itu baru muhsin saya bilang. Kalau dalam Islam itu kan bukan hanya beriman dan Islam, tapi muhsin. Kalau muhsin itu berguru dan berkitab. Nah, jangan di media sosial karena belum tentu benar, itu bisa fix gitu ya. Dan memeriksa transparansinya. Referensinya harus kuat. Ini bagian dari knowledge yang tadi itu, pengetahuan. Ya, dan itu silang. Baca buku, menganalisis sejarahnya. Jadi kalau orang itu rekam jejaknya dibaca, bener enggak yang ngomong? Jangan gampang-gampang manggil Gus kalau memang bukan Gus. Saya enggak nyebut itu loh ya. Jangan jangan manggil guru kalau bukan guru gitu ya. Jadi peer review dan lain-lain itu penting. Nah, yang keempat adalah memahami logikanya, falesisnya. Ini falesisnya ini dikuatkan ya supaya berpikir kritis ini jangan sampai ada kekeliruan logik. Yang tadi itu kalau bukan A adalah B, A plus B sama dengan C, semua logikanya itu jangan sampai bias dengan propaganda, manipulatif dan lain-lain. Karena tidak jarang argumentasi-argumentasi yang cacat itu terus-menerus diinfluence
influence itu mempengaruhi karena terus menerus gitu. Ya, jadi kalau ada influencer itu memang tugasnya mempengaruhi, jadi jangan gampang-gampang percaya ya. Yang pertama biasanya modelnya itu nyerang, nggak berargumentasi tapi nyerang, pokoknya beda. Boleh berbeda, tapi apa logika perbedaannya? Dasar filosofisnya kah? Dasar normatifkah? Atau dasar sosiologisnya yang menjadi argumentasi seseorang boleh mengatakan ini sebagai sebuah perbedaan. Jangan pokoknya, gitu ya, itu yang penting. Lalu menyajikan beberapa opsi sebagai pilihan, ini keren banget. Kalau saudara-saudara nanti berprofesi sebagai jurnalis, saya dengan Dewan Pers itu keliling namanya Dewan Pers Goes to Campus. Mungkin nanti juga perlu ini ke MNC University. Di beberapa perguruan tinggi komunikasi, kalau saya bertanya kepada para mahasiswa, kemarin di Unair misalnya ya, dari sekian yang hadir, ada kurang lebih 400-an, saya tanya, berapa orang yang bercita-cita jadi wartawan, jadi jurnalis? Hampir separuh itu angkat tangan. Saya lalu berpikir, sebegini besar ya cita-cita menjadi jurnalis, jangan-jangan karena melihat Pak Aiman salah satunya. Tepuk tangan dong untuk beliau. Ya. Karena beliau bisa memperlihatkan banyak acara saya kira di MNC TV gitu ya, tapi beliau ada satu acara yang bisa secara apik menyuguhkan satu peristiwa dan peristiwanya itu penting, selalu update, mutakhir gitu. Jadi itu memberi inspirasi pada semua orang untuk ini penting nih, ini yang mainstream nih harus kita dengar nih, kayak gitu loh. Nah itu penting sekali ya, karena bagaimana membangun situasi supaya orang berargumentasi dengan apik itu penting sekali, dan itulah yang salah satu kita menegaskan dalam satu diskusi dan lain-lain, menegaskan bahwa ini penting, tidak penting, ini benar, tidak benar, fake, hoax, profesional, itu ada bukti dan lainnya yang perlu terus diperlihatkan. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, skill berpikir kritis itu perlu terus ditingkatkan. Kesadaran untuk membangun berpikir yang tidak bias itu penting untuk terus dikembangkan. Bagaimana cara yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita dapat mengurangi dampak terhadap penilaian kita. Misalnya bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari informasi yang menegaskan keyakinan kita. Jadi kalau tadi dipesankan baca itu penting. Nggak akan pernah bisa ngomong kalau tidak bisa membaca. Kalau tidak pernah membaca. Itu kunci. Orang nggak akan bisa ngomong kalau tidak dibekali dengan membaca. Jadi pengetahuan itu modalitas utama. Supaya keluar wisdom, supaya keluar rasa, itu adalah harus berbekal pada knowledge. Ya. Yang kedua, bergantung pada informasi yang kita terima. Yang tadi saya sampaikan, informasi ini cek, recheck, karena seluruh informasi itu berita. Persoalannya apakah itu berita yang benar atau yang miss, kan begitu, atau yang disinformasi. Dan saudara-saudara sekalian, percaya sesuatu itu benar karena semua orang melakukan, belum tentu itu sebagai sebuah kebenaran. Itu saya kira kesadaran kognitif ini yang perlu terus dikembangkan di era digital ini supaya kita tidak kesasar. Terutama teman-teman Gen Z, Gen Z, Gen milenial. Saya tapi walaupun Gen baby boomers, saya tapi juga nggak mau ketinggalan. Saya juga punya Instagram. Walaupun itu dulu dibuatkan. Lalu waktu saya di Ombudsman Pak Safril, tiba-tiba
asisten tuh bilang, ibu harus punya Instagram. Instagram iki opo? Orang Facebook aja dibuatkan nggak pernah nulis, saya bilang gitu. Ini penting Bu untuk kampanye. Wah, akhirnya saya belajar lah. Bersyukurlah sekarang ternyata banyak yang ikut saya. Nah, kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, kalau tadi secara praktek kita sudah tahu bahwa berpikir kritis, terutama mahasiswa, itu sangat penting dan itu harus terus diasah karena dia tidak tiba-tiba, apalagi menghadapi era digital yang kita tahu digitalisasi itu tidak akan pernah berhenti dan akan terus berkembang dari model televisi, lalu apalagi YouTube gitu yang sekarang media sosial bentuknya harus reels, itu kan terus saja berkembang, lalu AI, lalu nanti akan terus berkembang dan ini tetap akan terus kita hadapi dan kita harus adaptif. Berpikir kritis akan membantu kita untuk mengidentifikasi bias dan propaganda dengan mendorong pendekatan informasi yang lebih analitis, reflektif, dan berbasis pada bukti. Ya, meskipun tadi sudah disentil sama Pak Aiman, apa sih yang disebut fakta? Tadi ya, yang tangible dan yang untangible. Lalu mempertanyakan hipotesa, yang tadi juga sudah disebut, agar kita bisa membuat asumsi atau hipotesa dan analisa berdasarkan bukti, mengenali apakah di dalam informasi itu bermuatan hal-hal yang sifatnya manipulatif emosional, kredibilitasnya perlu dicek kembali benar atau tidak, apakah ini informasinya menyesatkan atau kredibel. Dan untuk itu perlu terus dikembangkan berpikir kritis ini karena dalam konteks ke depan ya kita perlu menavigasi, saya membuat istilah menavigasi lanskap media kita yang sekarang ini sangat kompleks. Kata orang media Pak Safril, hidup segan mati tak mau gitu ya. Semangat bahwa media harus tetap hidup sebagai pilar keempat, iya. Tapi upaya untuk menghidupkan tidak mudah, di mana-mana lay off. Saya juga pusing dengarnya ini. Yang cetak lay off ya. Maka berbagai upaya diversifikasi terus dilakukan termasuk menghadirkan dalam berbagai multi platform. Nah, dalam konteks digital ini kita harus berpikir kritis dan berpikir kritis itu akan membantu kita agar landscape media kita tetap independen. Kenapa? Karena pertumbuhan industri media kita, ini data dari Kominfo ya, coba proyeksi total pendapatan industri di tingkat global, di tingkat regional dan nasional, pendapatan industri media yang diperoleh dari pasar media digital di tahun 2029 tidak terlampau membahagiakan ya. Kita Dewan Pers bersama konstituen sudah mendorong dan bahkan sudah lahir Perpres Publisher yang diharapkan dari digital ini bisa memberikan keadilan revenue bagi media, meskipun ini masih tertatih-tatih, tapi mudah-mudahan ke depan pertumbuhan industri media kita terus meningkat, terutama mendapatkan pendapatan dari hasil yang memadai supaya perusahaan platform itu juga berbagi secara adil. Nah, bagaimana lalu media di tengah perkembangan AI ya di tingkat media global dan tantangannya. Saudara-saudara sekalian, di seminar tadi pagi kemudian memberikan kesimpulan bahwa memang kita semua dengan berbekal critical thinking skill tadi perlu terus-menerus media kita itu melakukan validasi informasi dan pengecekan fakta. Tidak bisa dihindari.
ya. Pengelolaan dan penyusunan konten, kebetulan beliau Pemret itu lebih-lebih lagi. Tanggung jawab itu di Pemret soalnya. Dan ini tantangannya akurasinya juga harus terus dilakukan berulang-ulang. Mohon doanya mudah-mudahan akhir Desember ini Dewan Pers sudah mengeluarkan panduan penggunaan AI ya. Jadi karena memang AI ini sebetulnya sudah sangat lama, bukan barang baru, cuman generasi yang terbaru ini memang agak berbeda dan adopsi AI ini memang dihadapkan pada berbagai tantangan. Ada knowledge gap, perusahaan kadang-kadang tidak memfasilitasi ya, padahal akurasinya bukan hanya oleh Pemret dan wartawan, tapi dari perusahaan juga harus menyediakan kelengkapannya, etikanya penggunaan AI. Nah ini yang sedang kami susun, lalu persepsi terhadap AI dan integrasi AI dalam organisasi. Beberapa media besar bahkan sudah membuat batasan, hasil medianya itu tidak boleh dipakai oleh AI gitu ya. Jadi sama dengan beberapa media di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, strategi ini slide saya yang terakhir, mudah-mudahan dengan berbekal critical thinking skill yang saudara miliki, maka bisnis media kita maupun konten media kita bisa jauh dari disinformasi dan misinformasi, dan pemanfaatan teknologi kita seperti AI dapat digunakan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun kelahiran teknologi tidak akan pernah berhenti ya, dan akan ikut berpengaruh terhadap kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya nggak tahu, langsung dibuka tanya jawab? Begitu Pak Rektor? Ada yang mau berbagi, tidak harus tanya jawab ya, bisa jadi sharing pengalaman. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nahia Azani dari Prodi Sains Komunikasi semester 3. Dan yang terhormat Ibu, saya mau cerita Bu. Ya, silakan. Keluarga saya itu terbiasa untuk menonton ini Bu, CIA dan FBI. Maka dari itu saya mempunyai jiwa jurnalis, dan saya ingin menjadi jurnalis Bu. Tapi saya insya Allah Bu, itu goal saya yang long goals itu adalah ngambil psikologi Bu. So saya bisa jadi insya Allah saya berpikiran bisa menjadi jurnalis psikologi, tapi hanya untuk anak-anak di bawah umur. Karena yang kita tahu data anak di bawah umur yang kena pelecehan seksual itu datanya tinggi Bu, dan itu semakin meningkat setiap tahunnya. Dan maka dari itu saya ingin menjadi seorang jurnalis dan juga psikologi untuk anak-anak yang membutuhkan saya, untuk mereka berbicara tentang apa yang mereka rasakan selama mereka mendapatkan pelecehan tersebut Bu. Gitu. Wassalamualaikum. Oh ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menjadi jurnalis yang baik Bu. Gitu. Langsung saya respon nangis. ya. Oh, makasih. Sorry. Ya, Saya kalau mengenai anak kecil suka sensitif Bu. Ya. Ya, jadi Terima kasih. Mbak siapa tadi? Nahia Bu. Mbak Nahia. Iya. Kemarin, sekarang tanggal 11 ya. Kemarin itu mulai 25 November sampai 10 Desember itu adalah Hari Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional. Nah, Dewan Pers juga ikut memperingati. Salah satu kenapa kita concern pada isu kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual, 87% wartawan perempuan mengalami pelecehan seksual pada saat dia bekerja. 1.
Riset Dewan Pers yang dilakukan pada tahun 2022, pemberitaan kita juga tidak ramah pada ekosistemnya, terutama konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi pemberitaan kita juga masalah, ya. Wartawan kita juga potensial mengalami kekerasan seksual. Makanya kita kampanye, boleh tuh magang di tempat saya? Ya, mulai nulis deh, dan betul. Kenapa perempuan dan anak perempuan lebih potensial mengalami kekerasan seksual dibanding laki-laki, walaupun laki-laki juga ada. Kekerasan seksual itu bukan urusan pakai baju tertutup atau terbuka, bukan urusan pakai jilbab atau tidak pakai jilbab. Kekerasan seksual itu disebabkan oleh relasi kuasa. Yang kuasa memandang yang lebih lemah ini untuk dijadikan objek kekerasan. Dan perempuan itu karena sejak awal diposisikan, dikondisikan sebagai orang yang lemah, maka ada kecenderungan yang kuasa yang menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Bagus saya kira atensinya sebagai psikolog, jurnalis yang nanti punya spesifikasi di psikologi gitu ya. Nah, pertanyaannya lalu, bagaimana cara menjadi wartawan yang profesional? Wartawan yang profesional nanti gurunya Pak Aiman ya. Saya soalnya bukan wartawan jadi susah nih. Hanya Bu Nini ini tahu pedomannya. Ada standar uji kompetensi wartawan. Ada yang disebut sebagai wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Muda, madya, utama itu kuncinya menguasai 11 kode etik jurnalistik. Jadi kalau muda itu harus 6 prasyarat yang harus dipenuhi, kode etiknya itu apa saja, kewenangannya apa saja. Kalau madya ditambah 2 menjadi 8, begitu jadi pemret seperti Pak Iman harus 11 dikuasai, termasuk merancang berita harus bisa. Ya, tidak sekedar bisa nulis. Kalau madya baru bisa nulis, muda jadi wartawan, yang penting cari informasi. Saudara-saudara sekalian, mungkin Pak Rektor saya usul nih Pak Rektor, mudah-mudahan sudah ada. Sudah mulai bisa digagas pers kampus. Dewan Pers bahkan sudah bekerja sama dengan Kementerian Ristek Dikti, dulu ya namanya Kementerian Ristek Dikti, membuat MOU bagaimana agar kawan-kawan mahasiswa yang punya kecenderungan, punya keinginan belajar sebagai wartawan difasilitasi oleh kampus. Magangnya, beliau ini bosnya, apalagi tadi Pak Rektor sudah menyampaikan di sini tempat belajar bukan hanya dalam konteks teori, ya buku-buku, tapi langsung praktek. Alhamdulillah yang Fakultas Ilmu Komunikasi tadi kan jadi penyiar ada di sini, ya, jadi wartawan ada, apalagi jadi manajemen ada semua di sini. Jadi magang di sini sudah langsung paket komplit lah, kampus paket komplit ada di sini. Saya kira itu dimulai saja berlatih untuk menjadi wartawan. Selamat ya, terima kasih loh banyak yang suka jadi wartawan. Ini kenapa saya justru sedih kalau pengen semua kerja di eksekutif, lalu semua kerja di legislatif. Tadi walaupun ada ya tadi atau yudikatif gitu. Ini ada yang kemudian berprofesi di pilar keempatnya demokrasi. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif, media, pers. Ini yang merekatkan masyarakat dengan 3 ini. Maka kenapa dia disebut pilar keempat. Anak saya psikolog. Tapi kebetulan dia lagi sekolah di Australia. Ya silakan ada lagi. Silakan ada 2 sebelah kiri dulu karena yang tadi tengah sudah. Ya, perkenalkan nama saya Byoga Daniswara dari Program Studi Sains Komunikasi Angkatan 2023. Saya mau bertanya Bu, kita kan di era digital sekarang gitu, apalagi di media. Nah itu kan
banyaklah penyebaran berita palsu atau hoax gitu yang mungkin sulit untuk kita hindari juga gitu untuk sebagai penerima. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih peran atau yang dilakukan Dewan Pers dalam menangani kasus hoax yang sering muncul di media? Terima kasih Bu. Makasih, pinter banget loh pertanyaannya. Yang depan, sebelah kiri yang depan tadi ada satu. Ini kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan yang ini bisa diturunkan dari Ketua Dewan Pers ini. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Damel, saya berasal dari Prodi Sains Komunikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti teman saya yang tadi yang perempuan, saya setiap kali melihat berita yang kurang menyenangkan sekali bagi saya, yang saya lihat ini di HP ataupun di TV. Anak-anak SMA berbuat kenakalan yang tidak masuk akal, tawuran dan perang yang tidak masuk akal, narkoba, minum minuman alkohol yang tidak manusiawi, dan terutama juga pembunuhan, terutama juga seperti pembunuhan Vina di Cirebon itu saya tidak suka itu. Saya benar-benar mengutuk keras hal-hal seperti itu. Nah, dan saya juga lihat bahwa di Indonesia ini kejahatan mulai meningkat sekali, premanisme di mana-mana, kejahatan di mana-mana, bahkan penganiayaan selalu terjadi, seterusnya. Pertanyaan adalah, saya kalau sebagai jurnalis, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi situasi yang sangat genting ini? Makasih. Satu lagi sebelah kanan ya. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Elsa Nabila Tuzahra. Saya dari Prodi Sains Komunikasi Angkatan 2024. Mengenai critical thinking, saya ingin bertanya, apakah berpikir kritis ini akan berpengaruh pada etika seseorang, terutama etika di media sosial itu sendiri? Terima kasih Ibu. Bagus loh pertanyaannya. Wah Pak Rektor bangga saya, mahasiswanya bukan hanya cakep orangnya gitu ya, tapi ininya dapat. Terima kasih, ada 3 pertanyaan yang menurut saya ini kualitas pertanyaannya biasanya sudah ditanyakan oleh mereka yang sudah lulus S1 bahkan. Jadi ini luar biasa, terima kasih banyak. Ini memperlihatkan tidak sekedar mengikuti media sosial tapi membaca dan melihat informasi yang berseliweran di media sosial itu bagian penting atau tidak penting gitu ya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh seorang jurnalis kalau melihat fakta-fakta ketidakadilan. Tadi contohnya Pak Iman tuh udah keren banget tuh yang terakhir tadi. Pemerintah tugasnya satu terkait keamanan, ini contoh ya. Hak konstitusional warga negara itu salah satunya adalah rasa aman dan nyaman. Lah kok akeh pembunuhan Bu Nini? Lalu apa tugas wartawan kalau melihat fenomena banyaknya ketidakadilan, banyaknya kejahatan, tidak adanya perlindungan, apa yang harus dilakukan wartawan? Tentu harus menyampaikan kepada publik, kepada pemerintah sebagai pemangku. Pemerintah, tanggung jawab sampean itu adalah mendapatkan kepercayaan publik untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan rasa aman. Karena itu hak konstitusional. Maka ketika itu tidak dipenuhi, salah satunya diperlihatkan dengan berbagai fakta tadi, ada pendidikan yang masih rendah, kenakalan anak-anak, kejahatan, diperlihatkan oleh jurnalis. Tugas jurnalis memperlihatkan fakta itu, mengkomunikasikan itu kepada pemerintah.
Tapi kalau misalnya pemerintah, ke zaman politik jangan ditulis, nanti aku nggak didukung untuk lanjut. Sebagai jurnalis harus tetap berpegang pada kebutuhan publik untuk tahu. Apa itu? Right to know. Tetap harus diperlihatkan. Itulah kenapa media nggak boleh dapat pesanan berita dari siapapun. Berita kok dipesan, ora oleh. Jurnalis harus berpegang teguh pada kebenaran dan fakta untuk menjembatani kebutuhan masyarakat untuk tahu tadi. Untuk mendapat. Dan masyarakat yang bicara bahwa dia masih bodoh, masih tidak ada penghasilan yang layak, semua harus diakomodasi dan diperlihatkan. Loh Bun, ini kan ada advertorial, boleh. Tulis saja itu advertorial, berita pesanan. Tapi berita yang mengungkapkan fakta dan lain-lain tidak boleh. Loh Bun, ini kan humas, beda humas dengan berita. Humas itu memang tugasnya menulis citra baik, enggak apa-apa. Nulis yang baik-baik enggak apa-apa, namanya humas. Tapi berita beda dengan humas. Itulah kenapa di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan, tolong pemerintah, pusat maupun daerah, swasta termasuk di dalamnya. Kalau ada media yang cari informasi, cari berita, ya mbok jangan lalu dikasih informasi yang sudah ditempel di PPID yang modelnya sekarang juga seperti berita itu lalu dianggap selesai. Biarkanlah media itu, teman-teman jurnalis kita mendalami isi informasi yang kadang-kadang bentuknya rilis dan lain-lain. Masih boleh, jangan sampai kalau sudah ada rilis stop hanya ini, enggak. Jadi cek fakta, cek kebenaran, cek kebutuhan masyarakat itu memiliki nilai yang sangat tinggi dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia dan wartawan dan media punya tugas di situ. Jadi nggak boleh nutup-nutupi, nggak ada kejahatan, angkanya rendah padahal tinggi, itu nggak boleh ya. Atau dimanipulatif tadi, oh nggak ada kemiskinan, ini loh rata-rata pendapatan, tunggu dulu, itu kalau di rata-rata, tapi kenapa ada yang jomplang? Nah itu makanya selain fakta-fakta tadi, wartawan itu perlu menghadirkan ahli. Dan mengajak masyarakat berkomunikasi, itu yang disebut dengan jurnalis warga. Dalam setiap berita itu akan sangat baik kalau substansinya itu mengajak dialog dengan masyarakat dan masyarakat kemudian terus-menerus ingin membincangkan. Seperti acaranya Pak Aiman itu. Kan masyarakat terus penasaran tuh, wah ini apa ini habis ini, apa ini. Itu bagus mengajak masyarakat untuk terlibat. Lalu yang kedua, apa sih yang dilakukan oleh Dewan Pers? Tentu yang normatif jawaban saya, Dewan Pers mengeluarkan berbagai regulasi untuk menjadi panduan dan pedoman. Itu satu pasti sudah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Meskipun ini jumlahnya tidak sebanding dengan tumbuhnya jumlah wartawan. Saya ingin nyampaikan ya, jumlah wartawan itu sekarang kurang lebih yang sudah ikut UKW itu tidak lebih dari 1.900. Tapi kalau ditanya jumlah yang sebenarnya berapa, bisa lebih dari ratusan ribu. Jumlah media yang sudah didata oleh Dewan Pers tidak lebih dari 19.000. Tapi coba kalau ditanya di Aceh itu sebulan satu kabupaten tumbuh 200 perusahaan pers baru. Tentu kalau ditanya ini profesional, tidak profesional. Tapi kami terus melakukan upaya pendampingan ya, karena sustainability-nya penting. Ya, harus kita dukung dengan berbagai diversifikasi, terutama pada konten. Tapi di sisi lain, kadang-kadang saya juga gemes. Bun ini itu wartawannya udah melanggar garis api, pagar api. Tolong dong ditindak. Wis aku engko lek titik-titik sana ke Trunojoyo habis kita. Ya, jadi ini memang harus hati-hati betul. Di satu sisi kita tidak mengakomodasi praktek-praktek itu banyak sekali Pak Safril, saya itu dikelui dan malu loh. Dikira itu semuanya bisa saya ketahui gitu ya. Jadi di daerah-daerah itu banyak juga yang menamakan dirinya wartawan tapi njalukan duit ngono loh, bikin malu kita. Minta uang ke guru-guru ya.
ke kepala desa, itu ke Pemda-Pemda, bahkan saya kemarin dikeluhi kepala desa sampai nggak berani pulang, nunggu wartawannya pulang. Lho piye toh mulai ning omahe dhewe nggak berani itu loh. Karena di situ ada 5 wartawan nungguin gitu. Nah saya sudah sampaikan, lapor dong Pak ke polisi. Walah Bu Nini kok repot melapor gitu. Mintanya ke saya, itu diapakan? Itu belum tentu wartawan, karena wartawan pasti tidak begitu kelakuannya. Kenapa? Karena prinsip menjadi wartawan itu 1 demokratis, selalu makanya itu harus ada keberimbangan, 2 profesional, 3 moralitas, dan 4 azas praduga tidak bersalah. Jadi yang tadi itu yang apalagi ada gini Pak, pakai jaket, rompi, wartawan, bintangnya papat, dapat dari mana? Semua sekarang pengen ada bintangnya. Ya, TNI ada bintangnya, polisi ada bintangnya. Sekarang institusi sipil mulai banyak bintang juga. Wartawan juga ikut-ikutan pakai bintang. Saya nggak tahu siapa yang mau dibuat takut itu sama bintang. Lalu atau namanya. Kalau ninirahayu.com masih orang nggak takut lah. Tapi ini kpk.com, wah gitu loh. Bayangkara.id, gitu. Nah ini tentu tidak profesional. Tentu yang seperti ini tidak boleh. Saudara-saudara sekalian, itu tadi apa ya pertanyaan yang terakhir? Hah? Oke, saya kira dengan berpikir kritis bukan hanya berpengaruh, itu menjadi guideline orang beretika dalam penggunaan media sosial. Mana yang boleh dan tidak. Saya di beberapa kesempatan mengingatkan kita semua, termasuk kepada saya. Jangan gampang-gampang memvisualkan orang di media sosial tanpa izin orangnya. Ki Wahyu iki tak potret, jret, tempel. Izin enggak sama orang yang punya wajah tuh? Izin dulu dong. Karena kalau tidak diizinkan ini kan soal ada, kalau kita itu sekarang ada undang-undang hak cipta. Ada undang-undang data pribadi, ada undang-undang ITE, ada undang-undang 40 tentang pers, ada undang-undang penyiaran. Semua ini ada irisan-irisan. Saya pastikan bahwa dengan critical thinking akan sangat membantu menavigasi kita dalam penggunaan kita bermedia, terutama media sosial. Setidaknya saudara-saudara tidak akan jadi buzzer. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ninik atas pemaparannya. Semoga wawasan yang telah disampaikan dapat membantu kita dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, menjadi lebih teliti dalam mengevaluasi sumber informasi, serta berpegang pada integritas di tengah arus informasi yang semakin kompleks. Selanjutnya, kita akan memasuki acara penyerahan Cindramata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang luar biasa dari para narasumber kita sore ini. Kami mengundang para narasumber untuk naik ke panggung. Kami juga mengundang Bapak Dendi Pratama untuk menyerahkan Cindramata kepada para pembicara didampingi oleh Bapak Syafril Nasution.
narasumber untuk bersedia berfoto bersama kepada para mahasiswa. Untuk para teman-teman mahasiswa boleh merapat ke depan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta. Disilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, demikianlah rangkaian acara kuliah umum hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Aiman Wicaksono, Ibu Dr. Ninik Rahayu, Bapak Syafril Nasution, Bapak Dr. Dendi Pratama atas kehadirannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, staf akademik, panitia, dan peserta yang telah hadir dan mendukung jalannya acara ini. Kami memohon maaf jika ada kesalahan. Saya Valens dan saya Tari. Kami mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.